Pernahkah kamu berada di titik di mana air mata sudah tak lagi keluar meski hatimu terasa sangat sakit? Di mana kamu menatap langit yang sama setiap malam, berdoa dengan suara lirih, tapi jawaban tak kunjung datang? Pernahkah kamu merasa seperti hidupmu penuh beban, seperti semua jalan tertutup, seperti setiap doa hanya berpantul di dinding langit tanpa jawaban? Kau duduk di sudut malam, berusaha menguatkan dirimu sendiri, sementara dunia berjalan seolah tanpa peduli. Kau menatap masa depan dengan cemas, menoleh ke masa lalu dengan luka, dan kau bingung kemana harus melangkah. Tapi dengarkan ini baik-baik. Rasa lelahmu tidak sia-sia, air matamu tidak jatuh tanpa makna. Tidak ada luka yang Allah izinkan tanpa alasan. Bisa jadi, justru di saat kamu merasa paling lemah, disitulah Allah sedang paling dekat denganmu. Dan jika hari-hari belakangan ini terasa sangat berat, bahkan lebih berat dari biasanya, maka jangan buru-buru menganggap itu pertanda buruk, karena bisa jadi itu justru tanda bahwa ujianmu akan segera berakhir. Tanda bahwa pertolongan yang selama ini kamu nanti sedang mendekat perlahan tapi pasti. Ingatlah, ketika Allah ingin mengakhiri sebuah ujian, Dia tidak melakukannya dengan tiba-tiba. Ia memberi isyarat dengan halus, lewat perasaan, lewat kejadian, lewat momen-momen yang hanya bisa dipahami oleh hati yang sudah lelah tapi tetap beriman. Dan hari ini mari kita renungkan bersama 3 tanda bahwa ujian beratmu insya Allah akan segera berakhir. Ada satu hal yang sering tidak disadari banyak orang, bahwa Allah seringkali menempatkan kita di titik paling rendah, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyadarkan. Karena di sanalah, di titik paling rapuh, manusia baru benar-benar tahu siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Ketika semua hal dalam hidup terasa runtuh bersamaan, saat rencana yang kau susun gagal tanpa alasan, ketika orang-orang yang kau andalkan satu persatu pergi, saat rezeki seakan tersendat dan jalan seolah buntu, itu bukan kebetulan, itu bukan hukuman. Itu adalah panggilan lembut dari Allah agar kau berhenti bergantung pada manusia dan kembali sepenuhnya bergantung kepadanya. Mungkin kamu sudah mencoba segalanya, bekerja lebih keras, berjuang lebih gigih, berdoa siang malam, tapi tetap saja tak ada hasil. Kamu mulai mempertanyakan, apa aku sedang dihukum? Tidak, kamu sedang dimurnikan. Karena sebelum Allah mengganti sesuatu dengan yang lebih baik, Dia akan memisahkanmu dari semua hal yang membuatmu lemah, termasuk dari rasa sombong, dari keinginan untuk mengendalikan segalanya sendiri, dari ketergantungan pada manusia. Runtuhnya hidupmu bukan akhir, tapi awal dari proses penyucian hati. Allah tidak ingin menghancurkanmu, Dia ingin membersihkanmu. Karena sesuatu yang suci tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari ujian. Bayangkan seorang pandai besi. Ia memanaskan besi dalam api yang sangat panas agar bentuknya bisa dibentuk menjadi kuat dan indah. Begitu pula Allah memperlakukan jiwamu. Ia menempatkanmu dalam api ujian bukan untuk membakarmu, tapi untuk membentukmu, agar nanti saat ujian itu selesai, kau berdiri lebih tegak, lebih tenang, dan lebih mengerti makna sabar. Tanda pertama bahwa ujianmu akan segera berakhir adalah ketika semuanya mulai terasa berat, sangat berat, sampai kamu merasa tak sanggup lagi. Karena justru di titik kelelahan itu, Allah biasanya turun tangan. Di saat kamu benar-benar sudah tidak punya daya, di saat kamu sudah tidak tahu harus berharap pada siapa, itulah saat Allah menunjukkan bahwa Dialah satu-satunya tempat bergantung yang sejati. Ketika Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, Dia akan mencabut kekuatanmu terlebih dahulu, agar ketika pertolongan datang, kamu tahu bahwa itu bukan karena kamu hebat, tapi karena Allah Maha Penolong. Mungkin sekarang kamu sedang berada di titik itu, di titik di mana setiap langkah terasa berat, di mana setiap harapan seakan sirna. Tapi ketahuilah, justru itu tanda bahwa akhir ujianmu semakin dekat. Karena sebelum fajar, malam akan menjadi paling gelap. Dan sebelum Allah mendatangkan kemudahan, Dia akan memperlihatkan kesulitan dalam bentuk yang paling dalam. Ketika kamu sudah sampai pada titik, "Ya Allah, aku tidak kuat lagi," maka disitulah kekuatan sebenarnya muncul. Karena kekuatan seorang hamba tidak datang dari dirinya sendiri,
tapi dari pengakuan bahwa ia lemah di hadapan Allah. Dan saat kau mulai merasa hancur, sebenarnya bukan kau yang hancur, tapi egomu. Allah sedang merobohkan semua dinding yang selama ini menghalangi cahayanya masuk ke hatimu. Dia sedang menghapus satu persatu hal yang membuatmu lupa kepadanya. Dan ketika itu selesai, kau akan merasa ringan, bahkan sebelum masalahmu benar-benar berakhir. Rasa sakitmu bukan tanpa tujuan. Runtuhnya hidupmu bukan pertanda akhir, melainkan awal dari pembebasan. Sebab setelah sesuatu benar-benar runtuh, barulah fondasi baru bisa dibangun dengan kuat. Jadi, ketika segalanya mulai terasa mustahil, ketika semua pintu tertutup dan ketika hati mulai lelah, jangan buru-buru menyerah. Karena bisa jadi itulah tanda pertama bahwa ujianmu akan segera berakhir. Allah tidak akan membiarkan badai bertiup lebih lama dari yang kamu sanggupi. Dan bila badaimu kini semakin kencang, itu artinya kapal hidupmu sedang sangat dekat dengan pelabuhan takdir yang baru. Ada satu momen dalam hidup yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Saat keadaan masih sama beratnya, tapi entah kenapa hatimu mulai tenang. Masalah belum selesai, jalan belum terlihat, namun kamu tidak lagi gelisah seperti dulu. Kamu tidak lagi memaksa jawaban dari Allah, kamu hanya menjalani hari dengan pasrah. Bukan pasrah karena lemah, tapi karena kamu mulai percaya bahwa semua ini pasti akan indah pada waktunya. Inilah tanda kedua bahwa ujianmu akan segera berakhir. Saat hatimu mulai damai di tengah badai, itu artinya Allah sudah mulai menyembuhkanmu dari dalam. Mungkin keadaanmu belum berubah, tapi jiwamu sudah berubah. Dan seringkali, perubahan hati itulah tanda awal dari perubahan nasib. Kamu mungkin tidak sadar kapan itu mulai terjadi. Dulu, kamu menangis setiap malam, tapi kini air mata itu perlahan berhenti. Dulu kamu berdoa dengan gelisah, seolah takut Allah tak mendengarkan, tapi kini kamu berdoa dengan lembut, tanpa cemas, karena kamu yakin Allah selalu tahu. Dulu kamu menghitung hari kapan masalahmu berakhir, kini kamu hanya berkata, aku serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Dan disitulah letak keajaibannya. Allah memberi ketenangan bukan setelah badai berlalu, tapi di tengah badai. Karena ketenangan sejati bukan karena keadaan menjadi mudah, tapi karena hati belajar ridha atas apapun yang terjadi. Ketenangan di tengah badai bukan tanda kelemahan, tapi tanda kematangan iman. Allah ingin menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari dunia yang tenang, tapi dari hati yang sudah pasrah pada kehendaknya. Kau mulai sadar bahwa tak semua doa harus dikabulkan dengan cara yang kau inginkan, karena mungkin cara Allah menjawabnya jauh lebih baik daripada yang bisa kau rencanakan. Kau mulai memahami bahwa tidak semua luka harus disembuhkan segera, karena mungkin luka itu sedang mengajarkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kesabaran. Dan ketika kamu bisa tersenyum walau hidup belum berubah, ketika kamu bisa berterima kasih meski doa belum terjawab, ketika kamu bisa bersyukur meski keadaan tidak sesuai harapan, maka itu tanda bahwa Allah sedang menuntun hatimu menuju kedewasaan rohani yang sebenarnya. Bisa jadi ujianmu masih berlangsung, tapi kamu sudah selesai diuji di dalam. Hati yang dulu resah kini belajar tenang, jiwa yang dulu gelisah kini belajar pasrah. Dan itu pertanda kuat bahwa Allah sedang mengangkat derajatmu. Ketika hati sudah sampai pada titik ridha, Allah tidak akan membiarkan penderitaanmu berlarut-larut. Karena tujuan ujian bukan untuk menyiksa, tapi untuk membersihkan. Dan jika hatimu sudah bersih, sudah tidak lagi menolak takdir, maka tidak ada alasan bagi Allah untuk memperpanjangnya. Ketahuilah, ketenangan di tengah badai adalah pelukan Allah yang paling lembut. Itu tanda bahwa meskipun dunia belum berubah, surga sudah mulai tumbuh di dalam hatimu. Dan biasanya, tak lama setelah itu, keadaan di luar pun perlahan ikut berubah. Karena Allah selalu memulai keajaibannya dari dalam diri, bukan dari luar hidupmu. Ujian berat seringkali membuatmu merasa bahwa Allah tidak mendengarkan. Doa-doa terasa menggantung di udara, malam-malam terasa panjang dan sunyi, dan kamu mulai bertanya dalam hati, "Ya Allah, apakah Engkau benar-benar mendengarkanku?" Tapi justru di saat kamu merasa tak ada jawaban, sesungguhnya Allah sedang menyiapkan jawaban yang paling indah. Dan suatu hari tiba-tiba kamu menyadari sesuatu. Hal-hal kecil mulai berubah. Masalah yang dulu terasa rumit tiba-tiba menemukan arah.
Orang yang dulu menyakitimu mulai menjauh tanpa sebab. Rezeki yang dulu tertutup mulai terbuka sedikit demi sedikit. Doa-doa kecilmu yang dulu kamu ucapkan sambil menahan tangis mulai terjawab satu persatu tanpa kamu sadari. Mungkin kamu masih belum mendapatkan semuanya, tapi hatimu tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa langit mulai bergerak untukmu, bahwa Allah telah mulai menulis bab baru dalam kisahmu. Ketika Allah ingin menunjukkan bahwa ujianmu hampir selesai, Dia akan memberi sinyal lembut dengan hal-hal kecil yang menguatkan. Kadang lewat orang asing yang tiba-tiba menolongmu, kadang lewat pekerjaan yang datang tepat saat kamu butuh, kadang lewat kata-kata yang menenangkan hatimu di waktu kamu nyaris putus asa. Itu semua bukan hal sepele. Itu adalah tanda bahwa doamu sedang dijawab sedikit demi sedikit, agar kamu tahu bahwa Allah tidak pernah diam. Allah tidak selalu menjawab doa dengan cara besar dan mencolok. Kadang Ia menjawabnya dengan perlahan, agar kamu bisa menikmati setiap tahapnya dan tidak melupakan prosesnya. Karena terkadang yang Allah ingin lihat bukan seberapa keras kamu berdoa, tapi seberapa dalam kamu percaya sebelum doa itu terwujud. Mungkin kamu masih menunggu sesuatu yang besar, kesembuhan, rezeki besar, pasangan yang baik, jalan keluar dari masalah. Tapi lihatlah di sekelilingmu, bukankah sudah ada begitu banyak hal yang Allah mudahkan? Bukankah kamu masih bisa tersenyum hari ini, meski dulu kamu pikir kamu tak akan bisa lagi? Bukankah kamu masih hidup, masih beriman, masih bisa bersyukur, meski keadaan belum sempurna? Itu pun jawaban doa. Dan ketika kamu mulai melihat hasil-hasil kecil dari perjuanganmu, itu tanda bahwa ujianmu mulai berakhir. Karena Allah tidak akan memperlihatkan hasil jika prosesnya belum mendekati akhir. Semua kesulitanmu bukan tanpa arah, dan setiap doa yang kamu panjatkan telah tercatat satu persatu di sisinya. Dan kini saat satu persatu mulai tampak, itu artinya Allah sedang mengubah takdirmu perlahan. Bersabarlah sedikit lagi, karena setelah tanda ketiga ini datang, biasanya pertolongan besar akan menyusul. Doa yang dulu kamu kira tidak dijawab, ternyata hanya disimpan untuk waktu terbaik. Dan waktu terbaik itu mungkin adalah sekarang, saat kamu sudah siap, saat hatimu sudah cukup tenang untuk menerima dengan penuh syukur. Jadi, jika akhir-akhir ini kamu mulai melihat cahaya kecil di tengah gelap, jangan anggap itu kebetulan. Itu bukan ilusi. Itu adalah cahaya yang menandakan bahwa ujianmu sedang menuju akhirnya. Dan tak lama lagi, kamu akan melihat bagaimana setiap air mata yang dulu kau tumpahkan ternyata tidak pernah sia-sia. Setiap ujian berat selalu meninggalkan dua hal, luka dan pelajaran. Luka itu membuatmu manusiawi, tapi pelajaran itu menjadikanmu dewasa. Dan ketika akhirnya badai itu benar-benar reda, kamu akan tersadar bahwa dirimu bukan lagi orang yang sama seperti sebelum ujian datang. Kamu akan menatap cermin dan melihat wajah yang mungkin masih menyimpan bekas tangis, tapi di balik itu ada keteguhan baru. Ada cahaya yang lebih dalam, ada jiwa yang lebih matang. Karena tidak ada yang keluar dari ujian berat tanpa berubah. Dan perubahan itulah hadiah terbesar dari semua rasa sakit yang pernah kamu lewati. Di masa lalu mungkin kamu menangis karena kehilangan. Sekarang kamu tersenyum karena kamu mengerti bahwa kehilangan itu justru menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak seharusnya kamu miliki. Dulu kamu marah karena doa-doamu tidak dikabulkan. Sekarang kamu bersyukur karena ternyata apa yang dulu kamu minta, jika dikabulkan, justru bisa menghancurkanmu. Allah tidak pernah salah dalam waktu dan keputusannya. Semua yang dulu terasa berat, kini tampak jelas alasannya. Setiap penundaan ternyata bukan penolakan, tapi penjagaan. Setiap kehilangan ternyata bukan akhir, tapi penyelamatan. Dan di sanalah kamu mulai memahami makna kehidupan yang sebenarnya. Bahwa hidup ini bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang belajar melepaskan dengan tenang. Bahwa bahagia bukan berarti bebas dari ujian, tapi mampu bersyukur meski sedang diuji. Kamu mulai mengerti bahwa kedamaian tidak datang dari luar, tapi dari hati yang sudah berdamai dengan takdirnya. Dan itulah hadiah sejati dari setiap ujian. Ketenangan yang tidak bisa dibeli, keyakinan yang tidak bisa digoyahkan, dan cinta kepada Allah yang tidak bisa ditukar dengan apapun.
Saat ujian itu berakhir, kamu akan melihat betapa banyak kebaikan yang tersembunyi di balik setiap perih. Allah tidak pernah menulis kisah sedih tanpa maksud bahagia di akhirnya. Bahkan saat kamu pikir semuanya berakhir, Allah justru sedang menulis bab baru, bab yang penuh cahaya, bab yang kamu tunggu tapi tidak pernah kamu duga. Dan cahaya itu yang kini tumbuh dalam hatimu adalah cahaya yang tidak akan padam lagi, karena ia lahir bukan dari kebahagiaan dunia, tapi dari keikhlasan dan iman. Allah telah menuntunmu melewati malam yang paling gelap, agar ketika fajar datang kamu tahu bagaimana cara menghargai terang. Sekarang kamu tidak lagi takut pada badai, karena kamu tahu bahwa setelah hujan akan selalu ada pelangi, dan setelah air mata akan selalu ada senyum yang lebih tulus, karena lahir dari hati yang telah disucikan oleh sabar. Ujianmu mungkin sudah berakhir, tapi pengaruhnya tidak akan pernah hilang, karena setiap kesulitan yang kamu lalui meninggalkan jejak cahaya yang akan terus menuntunmu dalam langkah-langkah berikutnya. Kamu kini bukan hanya selamat, tapi juga tercerahkan. Bukan hanya sembuh, tapi juga tumbuh. Dan satu hal yang pasti, Allah tidak pernah membiarkanmu sendirian, bahkan di saat kamu merasa paling sepi. Dia ada di setiap air mata yang jatuh, di setiap doa yang kamu bisikkan tanpa suara, di setiap malam di mana kamu hampir menyerah, tapi memilih untuk tetap beriman. Dan kini ketika semuanya sudah mulai tenang, kamu akan sadar bahwa ternyata semua yang kamu takutkan dulu hanyalah bayangan, dan semua yang kamu jalani telah menuntunmu kembali kepada Dia yang selalu menunggu sejak awal. Allah yang maha lembut, maha penyayang, dan maha menepati janji. Ada satu hal yang sering manusia lupakan setelah badai berlalu. Mereka lupa siapa yang memeluk mereka di tengah hujan. Dulu kamu bersujud dengan air mata, memohon agar Allah menguatkan. Dulu kamu berdoa dengan suara serak, meminta agar Allah menyelamatkan. Dulu kamu menangis dan berjanji, jika aku kuat, aku akan lebih dekat kepadamu, ya Allah. Tapi setelah ujian itu selesai, setelah beban mulai ringan, setelah jalan kembali terbuka, perlahan banyak hati yang lupa. Lupa bahwa kekuatan yang membuat mereka bertahan bukan dari diri sendiri, tapi dari Allah yang menuntun tanpa henti. Maka jangan biarkan hatimu menjadi seperti itu. Jangan biarkan kenyamanan baru membuatmu jauh dari sumber kekuatan yang dulu menolongmu. Karena ujian yang berakhir bukan berarti hubunganmu dengan Allah juga berakhir. Justru di saat tenang, engkau harus lebih banyak bersyukur, lebih sering mengingat, lebih rajin berdoa. Bukan karena kau sedang butuh, tapi karena kau masih hidup dengan kasih-Nya. Ingatlah, Allah yang menyelamatkanmu dari gelap layak disyukuri di saat terang. Jangan hanya mendekat karena luka, tapi juga bertahan karena cinta. Karena yang dicintai Allah bukan hanya mereka yang bersabar di tengah ujian, tapi juga mereka yang tetap bersyukur setelah ujian selesai. Gunakan ketenanganmu sekarang untuk semakin dekat kepada Allah. Jadikan luka yang dulu sebagai pengingat bahwa tanpanya kamu tidak akan sampai sejauh ini. Jadikan air mata yang dulu sebagai pengingat bahwa Allah selalu mendengar bahkan saat dunia diam. Dan bila suatu hari nanti badai datang lagi, karena hidup tak akan pernah sepi dari ujian, ingatlah masa-masa ini. Ingat bahwa kamu pernah hampir menyerah, tapi Allah menolongmu. Ingat bahwa kamu pernah terjatuh, tapi Allah mengangkatmu. Ingat bahwa kamu pernah kehilangan segalanya, tapi justru menemukan dirimu kembali di bawah naungan kasih-Nya. Hidup adalah perjalanan panjang antara ujian dan nikmat, antara sabar dan syukur. Dan keduanya adalah tanda cinta dari Allah. Jika hari ini kamu diuji, itu karena Allah ingin mengangkat derajatmu. Jika besok kamu diberi tenang, itu karena Allah ingin melihat apakah kamu masih ingat padanya. Jadi jangan sia-siakan ketenangan ini. Gunakan waktumu untuk memperbaiki diri, menebar kebaikan, memperbanyak doa, dan memperdalam iman. Karena ketenangan setelah ujian bukan sekadar hadiah, tapi juga amanah. Amanah untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan bila nanti ada orang lain yang sedang berada di posisi yang dulu pernah kamu rasakan, yang sedang menangis di tengah ujian, yang sedang hampir menyerah, dekati mereka, kuatkan mereka, ceritakan bahwa kamu juga pernah di sana, dan bahwa Allah selalu punya cara untuk menolong hambanya yang sabar.
Jadilah cahaya bagi mereka yang kini sedang melalui gelap yang pernah kamu lewati. Sebab ujian hidupmu bukan hanya untuk dirimu. Ia adalah cara Allah menjadikanmu bukti bahwa siapapun yang bertahan dengan iman akan selalu menemukan jalan pulang kepadanya. Dan di akhir segalanya, kau akan tersenyum, bukan karena hidupmu mudah, tapi karena kau akhirnya mengerti bahwa setiap ujian yang Allah beri hanyalah jalan pulang menuju cintanya.